Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian. Insya Allah sekarang kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Fisika Teknik Sipil. Dimana alhamdulillah sekarang kita telah memasuki ke pertemuan kedua, dimana materinya adalah tentang gerak lurus. Di sini dapat dilihat bahwa gerak lurus ini dapat dibagi menjadi 3 tipe gerak secara umum. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan yang sering kita kenal dengan istilah GLB. Lalu kedua adalah gerak lurus berubah beraturan yang kita kenal dengan GLBB. Nanti di sini akan dijabarkan menjadi kondisi GLBB yang dipercepat dan juga diperlambat. Yang ketiga, untuk tipe gerak lurus ini adalah gerak vertikal, ya. Nanti vertikal juga sama kondisinya, ada kondisi yang dipercepat dan juga diperlambat. Dan juga ada istilah seperti gerak jatuh bebas. Ya, insya Allah akan kita bahas di slide selanjutnya. Baik, di sini terkait dengan gerak itu sendiri dikatakan bahwa suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan atau posisi benda itu berubah terhadap benda lain sebagai titik acuan. Lalu kondisi kedua, suatu benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika kedudukan atau posisinya itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan, ya. Jadi ada 2 keyword. Pertama adalah yang dikatakan dengan kedudukan atau posisi. Lalu yang kedua adalah titik acuan. Jadi untuk dapat kita mengatakan suatu benda itu bergerak atau tidak, harus memenuhi 2 item ini. Ada kedudukannya dan juga ada titik acuannya. Berikutnya, tentang gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Ya, oke, dikatakan benda tersebut gerak lurus jika arahnya lurus, ya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari memang secara umum jarang ditemukan untuk yang benar-benar gerak secara beraturan, secara lurus. Di sini adalah gambaran, ya, mengenai jarak dan juga perpindahan. Dikatakan jarak adalah besaran skalar, ya. Ini besaran skalar, ya, besaran skalar, yaitu besaran yang menyatakan suatu perpindahan tetapi tanpa menunjukkan suatu arah. Berbeda dengan pada perpindahan adalah besaran vektor, ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada vektor ini dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Sedikit ilustrasi dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa ada suatu alat berat atau ekskavator. Dia pertama berada pada posisi B, ya, lalu bergerak secara lurus ke posisi A, ya. Kita kembali lagi kepada konsep awal di mana harus memenuhi 2 acuan. Yang pertama, dia memiliki titik acuan. Jadi titik acuannya adalah yang titik B, ya. Lalu juga memiliki suatu perpindahan atau perubahan posisi. Jadi dikatakan bahwa jaraknya ini misalkan adalah 30 meter. Dikatakan jarak
dari B ke A adalah 30 meter. Perpindahannya bagaimana? Ya, perpindahannya berbeda dengan jarak tersebut. Kalau jarak dia hanya memiliki nilai saja, ini hanya nilai. Tetapi pada perpindahan, dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Oke, berapa perpindahannya? Dari B ke A, dia berpindah sebesar 30 meter, arahnya ke arah barat atau ke arah kiri ya, kalau di tampilan kita sekarang. Ya, itu sedikit ilustrasi tentang jarak dan juga perpindahan. Lalu juga kalau mau kita buat ilustrasi kedua, anggap seseorang berada pada posisi di titik A, dan juga di titik B, dan ada titik C. Dari A ke B, ini misalkan 5 meter. Dari B ke C, ini adalah 3 meter. Ya. Kalau kita buat skenario, orang tersebut bergerak dari A ke B, ke C, lalu kembali ke B lagi. Ya, berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah yang kita hitung adalah dari posisi awal terhadap posisi akhir ya. Kita harus konsisten terhadap titik acuannya. Titik acuannya ada di titik A dan titik akhirnya adalah di titik B. Jadi kita langsung cek saja dari jarak A ke titik B, yaitu sebesar 5 meter. Jadi S-nya sama dengan 5 meter ya. Lalu kita buat kasus berikutnya, di mana dikatakan sebuah bulldozer bergerak mendatar ke arah timur sejauh 200 meter ya. Kita ambil keywordnya dulu, arah timur 200 meter, kemudian berbelok ke arah selatan. Oke, selatan sejauh 80 meter, dan akhirnya berbelok ke barat 140 meter, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh bulldozer dan berapa perpindahan bulldozer? Oke, jadi ada dua pertanyaan, berapa jarak dan juga perpindahan. Ya, jarak di sini bisa kita simbolkan sebagai L ya. L atau bisa juga sebagai S total ya. Oke. Untuk perpindahan ini bisa sebagai S dan juga bisa sebagai delta S. Karena kita belum berbicara mengenai S itu bagaimana kondisinya pada suatu gerak GLB atau GLBB ya. Oke. Pertama kita buat dulu yang timur dulu ya. Yang timur ke arah kanan. Timur sebesar 200 meter, berbelok ke arah selatan 80 meter atau ke arah bawah. Dari tampilan kita sekarang 80 meter, dan akhirnya berbelok ke barat atau ke kiri sebesar 140 meter ya, 140 meter. Sekarang kita ingin mencari nilai jarak yang ditempuh. Kalau berbicara jarak yang ditempuh, otomatis seperti kita menjumlahkan berapa panjang lintasan yang telah dilalui oleh bulldozer ini. Jadi bisa kita gunakan persamaan L atau S dot ini sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 ya. S1-nya tadi yang 200 tambah 80 tambah 140. Dapat hasilnya sama dengan 420 meter. Ya, itu untuk jaraknya. Lalu berikutnya untuk
perpindahan ya. Ingat lagi ya, konsep perpindahan. Dia selalu dibandingkan dengan titik acuan ya, yaitu titik acuan. Titik acuannya di mana? Yaitu di titik awal untuk kondisi ini. Jadi kita tarik saja dari titik awal ke titik akhirnya. Ya, seperti ini. Ini adalah nilai S atau perpindahan yang akan kita cari. Kalau sudah seperti ini, sudah kelihatan ya. Yaitu berbentuk segitiga. Kita hitung jarak X-nya ini 200 kurang 140 sama dengan 60 meter. Lalu yang Y-nya 80 meter. Sehingga tinggal kita gunakan rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadratnya 60, Y kuadratnya 80. Jadi 3600 tambah 6400, hasilnya 10.000 ya. Lalu S-nya sama dengan, tinggal kita akarkan saja ya. 10.000 dapatnya S sama dengan 100 meter. Oke ya. Jadi kita mendapatkan perpindahannya adalah sebesar 100 meter. Ingat, kalau perpindahan itu dia memiliki arah. Arahnya kemana? Arahnya sebentar. Barat, timur, selatan, utara, tenggara ya. Oke. Ke arah tenggara. Jadi perpindahannya 100 meter ke arah tenggara. Mungkin agak terlalu formal bahasanya, nggak apa-apa. Oke ya, sampai sini. Jadi kita telah memahami bahwa perbedaan antara jarak dan juga perpindahan. Baik, kita lanjutkan. Yaitu tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Dikatakan bahwa kelajuan rata-rata mirip-mirip dengan kecepatan rata-rata ya. Simbolnya sama, V. Ada simbol di atas, ada coret di atas, itu maksudnya adalah menunjukkan dia memiliki arah. Didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total ya, jarak total S yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan atau delta S dibagi dengan selang waktu tertentu atau delta T. Ya, di sini kita udah mulai menetapkan apa itu S, apa itu delta S, T, dan delta T ya. Jadi perbedaan itu antara kelajuan dengan kecepatan. Kalau kelajuan yaitu adalah jarak total. Kalau kecepatan itu adalah perpindahan. Ya, bedanya apa? Bedanya kalau jarak total ini misalkan dia ada di 3 posisi. Misalkan posisi A, posisi B, posisi C. Jadi kita hitung saja jarak dari A ke B, B ke C ya. Kita jumlahkan. Ya, berbeda dengan yang perpindahan. Dia membandingkan dengan kondisi awal dengan kondisi akhir jaraknya. Ya, posisi A dan posisi B sebagai awal dan juga akhir. Ya, konsepnya juga sama untuk yang T ini. Lalu satuannya, oke, hampir lupa. Satuan kecepatan yang digunakan dalam satuan internasional adalah meter per sekon ya. M per S. Oke.
Lalu mengenai percepatan. Ya, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, ya, dalam selang waktu tertentu. Persamaannya adalah delta V dibagi dengan delta T. Mungkin sekedar mengingatkan kembali, kalau ada simbol delta itu artinya adalah kita bicara selisih, ya. Delta itu selisih. Dan umumnya selalu selisih antara akhir dikurangi dengan awal, ya, karena kan kita mencari nilai positif, biasanya seperti itu. Ini bisa dikoreksi, ini bisa juga sebagai, ya, T akhir dikurangi T awal. Tapi karena biasanya T awalnya sama dengan 0, ya, sehingga hanya dibuat T akhir saja, sehingga cukup T, ya, maksudnya seperti itu. A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Ini delta V perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu, V0 kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, T adalah waktu, ya, second. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke jenis gerak yang pertama, yaitu adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Di sini bisa kita lihat bahwa gerak benda pada lintasan lurus, kita ambil beberapa keyword, ya, agar mudah memahaminya. Pertama, gerak benda pada lintasan lurus. Oke, lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap atau tanpa percepatan, atau A sama dengan 0. Jadi GLB ini harus memenuhi 2 atau 3 persyaratan seperti ini. Pertama, lintasannya harus lurus, tentu, ya. Namanya juga gerak lurus, lintasannya harus lurus. Kecepatan tetap atau V dia konstan. Lalu tanpa percepatan atau A sama dengan 0. Jika suatu benda memenuhi kondisi ini, dia dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Di sini ada dua persamaan yang dapat digunakan pada GLB. Pertama adalah V sama dengan S per T. Ini udah sangat umum sekali, ya, kecepatan. Bahwa kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, lalu kedua, untuk menghitung jarak sebenarnya bisa saja, ya. Untuk menghitung jarak sama dengan tinggal ubah saja, ya, ubah posisi V kali T. Kenapa ini ada S0? Ada S0 karena biasanya kita ketika menghitung jarak akan kita cek juga di mana posisi awal, ya. Di mana posisi awalnya. Kalau posisi awalnya kita abaikan, ya, atau sama dengan 0, bisa kita gunakan langsung persamaan ini, S sama dengan V kali T. Tetapi kalau ternyata posisi awalnya memiliki nilai seperti posisi awal sama dengan 3 meter, tentu harus kita perhitungkan posisi awal tersebut, sehingga persamaan yang digunakan adalah S sama dengan S0 tambah V kali T. Ya, itu untuk gerak lurus beraturan. Jenis gerak yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, mari sama-sama kita perhatikan beberapa persyaratan pada GLBB ini. Pertama, lintasannya lurus. Oke, tetap namanya juga GLBB, ya, gerak lurus.
Lintasannya harus lurus dengan percepatan tetap. Ya. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Kalau pada GLB tadi, A-nya sama dengan 0. Yang tetap itu V-nya, ya. V-nya yang konstan. Tetapi kalau pada GLBB, A-nya ya tidak sama dengan 0. Ya, tetapi A-nya yang penting konstan. Konstannya gimana? Konstannya boleh bernilai positif atau boleh bernilai negatif. Ya, di sini bisa dilihat untuk persamaan mencari A, oke, sama seperti persamaan sebelumnya. Dari kondisi tadi, kita ketahui bahwa GLBBI ini ada dua tipe ya. Dia bisa dipercepat dan juga bisa diperlambat, tergantung kepada nilai A-nya. Ya. Kapan dikatakan GLBB tersebut dipercepat? Jika nilai A-nya positif. Jadi ini dipercepat. Kalau negatif ini diperlambat, ya. Sehingga rumus dari GLBB ini baik yang dipercepat dengan diperlambat sama, hanya berbeda nilai pada nilai A-nya di sini ya. Positif, positif, positif. Kalau diperlambat negatif, 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 ya. Lalu untuk persamaan yang digunakan pada GLBB ada 3 persamaan umum ya. 1, 2, 3. Di sini maaf saya nggak membahas tentang penurunan rumus karena kita langsung ke praktek saja ya, langsung masuk ke bidang teknik sipilnya yang sering dipergunakan. Pertama untuk nilai VT ya. VT ini adalah kecepatan akhir atau persamaan pertama sama dengan V0 tambah AT. Kecepatan awal tambah percepatan dikali waktu. Lalu untuk mencari jarak atau S itu jarak awal ditambah kecepatan awal ditambah setengah kali percepatan kali waktu pangkat 2 ya. Lalu juga bisa digunakan persamaan ketiga ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Ya, berlaku juga untuk GLB yang diperlambat. Nah, di sini sebenarnya dengan melihat grafik ini kita akan lebih terbantu ya membedakan apa itu GLB dan apa itu GLBB. Baik, di poin pertama dari tinjauan perpindahan dulu ya. Pada GLB ini ada perbandingan antara grafik sumbu X dengan Y. X-nya itu adalah T atau waktu, yang Y-nya adalah S. Maksudnya apa? Maksudnya adalah biasanya untuk mempermudah ya, kita fokus terhadap apa yang mau dicari. Ya, apa yang mau dicari? Di sini kita mau mencari nilai perpindahan. Perpindahan ini di sumbu apa? Di sumbu Y, ya S. Jadi gini cara bacanya. Ya. Dengan bertambahnya T, dengan bertambahnya waktu, nilai S-nya juga akan bertambah. Jadi seiring bertambahnya waktu T, S-nya juga akan bertambah dengan konstan. Seperti itu. Ya. Berbeda dengan yang GLBB. Coba kita lihat lagi.
Dengan bertambahnya waktu atau T, perpindahan yang didapatkan tidak konstan, ya. Tidak konstan seperti ini. Ya. Tidak konstan. Bisa lihat dari grafiknya. Taunya gimana? Konstan atau tidak? Bisa dilihat saja ya. Kalau dia garisnya lurus seperti ini, dia konstan. Kalau dia seperti ada lengkungan ya atau parabola seperti itu artinya tidak konstan. Ya, ada perubahan. Yang kondisi pertama, ketika dipercepat, nilai S-nya akan semakin bertambah. Tetapi jika diperlambat, nilai S-nya akan turun. Bisa lihat ya, semakin besar T, ya semakin ke kanan kan semakin besar. Semakin besar nilai T, otomatis nilai S-nya akan semakin turun. Ya. Anggap ketika T-nya sama dengan 1, di sini 1, S-nya misalkan 8 meter. Tetapi ketika T-nya sama dengan 4, ternyata S-nya sama dengan 0 meter. Ya, itu menunjukkan perbedaan antara kondisi dipercepat dengan diperlambat. Lalu untuk tinjauan yang kedua adalah pada kecepatan. Ya, bisa dilihat pada kecepatan ini dengan bertambahnya T, kecepatannya dia akan konstan pada GLB. Pada GLBB juga bisa dilihat dengan bertambahnya T, ya, juga akan bertambah nilai V. Ya, ini bertambah nilai V-nya dengan konstan juga. Lalu ketika diperlambat dengan bertambahnya waktu, maka kecepatan akan berkurang. Ya, seperti itu. Terakhir, pada percepatan dengan bertambahnya waktu hanya akan sama dengan 0 di sini ya. Ingat ya, jangan sampai lupa pada GLB A sama dengan 0. Maka ini nggak ada garisnya kan? Dia garisnya rata dengan sumbu X. Ya, artinya A-nya sama dengan 0. Kalau pada GLBB, dengan bertambahnya T atau T-nya semakin besar, nilai A-nya akan selalu di atas garis sumbu X ini ya, atau sumbu T. Artinya dia akan selalu bernilai positif, berbeda dengan yang diperlambat nilainya akan negatif. Ya. Jadi sebenarnya kita lebih mudah memahami suatu konsep jika melihat dari grafik. Ya, seperti kalau kita melakukan penelitian, kita selalu mengeluarkan hasil akhirnya berupa grafik, kan akan lebih mudah diuraikan ya. Maksudnya apa? Hubungannya apa antara parameter satu dengan parameter lain. Baik, kasus kedua, oke ya, sebuah ekskavator bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Oke, kita buat tanda dulu, ini adalah keywordnya, kecepatan 36 km per jam. Ya, kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan ekskavator, oke, mencari kecepatan dan jarak ya yang ditempuh selama 5 detik ya setelah percepatan tersebut. Oke, coba kita review lagi. Pertama, kita memiliki informasi kecepatan 36 km per jam. Jadi ini bisa kita buat sebagai nilai V0 ya. V0 36 km per jam. Kemudian dipercepat dengan percepatan, oke, ini A-nya 2 meter per second kuadrat. Kita diminta untuk menghitung nilai kecepatan atau VT ya kan, karena kecepatan akhir. Lalu mencari jarak atau S. Oke, dari sini harusnya tahu ya,
Ini termasuk gerak lurus apa? GLB atau GLBB, ya. Yang pasti bukan GLB, ya. Karena apa? Ya. Karena apa? Karena pada kasus ini dia ada nilai A atau ada percepatan. Jadi ini adalah kasus GLBB. Lalu berikutnya, sudah jelas di sini dikatakan dipercepat. Dipercepat karena nilai A-nya positif. Ya, seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita selesaikan untuk mencari nilai VT. Oke. Sebelum itu harus sedikit lebih jeli ya. Dalam perhitungan tentu kita harus memastikan nilai satuannya adalah seragam, ya. Kondisinya apa? Di kecepatan kita masih menggunakan satuan kilometer per jam, tetapi di percepatan kita m per s. Jadi tidak sama kan, tidak setara. Jadi pertama nilai kecepatan ini, nilai kecepatan atau nilai V0 sama dengan 36 km per jam, kita ubah menjadi satuan meter per second atau satuan SI ya. Caranya gimana? Tinggal kita ubah saja satuannya. Ya, tinggal kita ubah satuannya. Caranya 36 kali dari kilometer ke meter kali 1000, lalu konversi dari jam ke detik itu 3600, ya. Tinggal coret coret 1, coret coret, ya. Jadi tinggal 1 kali 10 sama dengan 10 meter per second, ya. Itu nilai V0-nya. Lalu karena kita ingin mencari nilai kecepatan, ya, kita harus tahu dulu pakai persamaan yang mana. Coba dari 3 persamaan ini yang mana? Yang dipercepat ya. Yaitu gunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 tambah AT. Ya, jadi kita gunakan VT sama dengan V0 tambah AT. V0-nya berapa? 10 tambah A-nya 2 di sini. Terus dikali T. T-nya 5. Jadi sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 ya, meter per second. Jadi kita sudah selesai mencari kecepatan. Lalu berikutnya kita mencari nilai jarak ya, jarak yang ditempuh dalam waktu 5 detik ya. Yaitu gunakan persamaan S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat ya. S0-nya ini S0 adalah posisi awal, karena tidak ada keterangan gunakan sama dengan 0. V0-nya yang tadi telah kita hitung di atas, yaitu nilainya 10 ya. 10 kali T. T-nya 5 tambah setengah, A-nya berapa? A-nya 2 kali T-nya 5 pangkat 2. Ya, ini coret, coret. Jadi sisanya adalah 50 tambah 25. Sehingga hasilnya adalah 75 meter. Ya. Insya Allah cukup mudah. Jadi
kecepatan eskavator dalam 5 detik 20 meter per second, jaraknya adalah 75 meter. Oke. Lalu gerak vertikal. Ya, gerak vertikal ini mirip-mirip dengan GLBB juga. Cuma bedanya apa? Bedanya adalah pada nilai percepatannya. Kalau pada gerak vertikal, jadi percepatannya adalah G atau gaya gravitasi, yang besarnya adalah 9,8 meter per second, atau kadang untuk mempermudah perhitungan kita bulatkan menjadi 10 meter per second, ya, pangkat 2. Lalu kondisinya, jika kecepatan awal sama dengan 0, itu dikatakan jarak gerak jatuh bebas. Oke. Lalu ini untuk persamaannya, gerak vertikal ke bawah, karena ke bawah otomatis pasti bertambah kan, atau positif nilai gravitasinya, ya. Jadi gunakan 3 persamaan ini sama seperti GLBB. Lalu untuk gerak vertikal ke atas, artinya A-nya diperlambat, atau artinya apa? Artinya nanti nilainya akan minus, ya, G-nya di sini. Juga ada 3 persamaan, ya, sama. Oke. Ya, mirip dengan GLBB. Oke, selesai. Demikian untuk penjelasan pada pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.